Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini ya saudara ya. Kristen tidak merayakan Paskah. Pasti langsung, loh Pak Pendeta ini gimana? Kristen itu kan ya Paskah toh Pak, cari telur Pak. Apa hubungannya Paskah sama telur ya saudara-saudara ya? Hamba-hamba Tuhan mohon tidak memberi pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Anak-anak kecil remaja ini sudah mindsetnya itu Paskah itu telur loh saudara loh. Telur itu apa hubungannya sama Paskah? Kagak ada. Lalu telur ini dimodifikasi memakai apa? Ayat-ayat Alkitab, ditempelin ayat Alkitab. Terus apa orang bilang? Saya dapat telur tahun ini ayat Alkitabku dari, ya kebetulan aja, Maliaki 3 ayat 10. Nah lo, suruh bayar persepuluhan. Ya, itu kan dibagi telur ya. Di tiap Jumat dibagi telur ada ayat Alkitabnya. Kebetulan dapat Maliaki 3 ayat 10. Waduh, tahun ini aku suruh bayar persepuluhan, diingetin Tuhan tuh. Apa hubungannya Paskah sama telur? Nggak ada, saudara ya. Baik ya, saudara-saudara. Jadi Kristen tidak merayakan Paskah. Mari kita lihat, baca Alkitab ya. Kalau kita membaca dari Lukas 22 ayat 1. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu sama dengan Paskah. Linknya ke Keluaran 12 ayat 8 itu orang tidak makan roti yang beragi, tidak boleh makan yang beragi selama 7 hari ya, dari hari ke-14 sampai hari ke-21 setiap bulan pertama ya. Kemudian kalau kita baca di ayat 7 ya, Yesus merayakan Paskah. Hari Raya Roti Tidak Beragi sama dengan Paskah itu menyembelih domba Paskah. Jadi Paskah itu perayaan orang Yahudi dan bener-bener makan saudara. Nyembelih domba terus dimakan rame-rame. Jadi Paskah itu betul-betul makan saudara. Ya saya ulang ya. Paskah itu hari raya Yahudi yang merayakan orang Yahudi dan bener-bener makan. Ya kalau sekarang Anda bayangin motong kambing satu atau domba satu kan dimakan 20 orang gitu, mungkin 30 orang cukup toh, pakai nasi. Kalau sekarang pakai nasi, dulu di sana pakai roti ya toh. Jadi benar-benar makan itu Paskah ya. Lukas 22 ayat 15, Yesus berkata begini, aku sangat rindu makan Paskah ini ya bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, maksudnya sebelum Yesus disalib. Perhatikan ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi. Memakan apa? Paskah. Sampai ia itu apa? Ya Paskah itu. Sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Paskah nanti akan digenapi dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan 1000 tahun. Yesus pada waktu, ini kan Yesus deket-deket disalib ya toh. Enggak, aku nggak akan makan lagi sampai nanti Paskah itu digenapi dalam kerajaan Allah. Kan nanti Yesus anak domba akan datang lagi dalam kerajaan 1000 tahun. Nah nanti di dalam kerajaan 1000 tahun kalau berdasar ayat ini, maka Yesus akan kembali melakukan yang namanya Paskah gitu. Makan beneran ya. Terus ayat 18, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang, yaitu kerajaan 1000 tahun. Makanya Kristen tidak merayakan Paskah. Lalu apa Pak maksudnya Yesus disalib itu kan Paskah toh Pak? Yang bilang Paskah siapa? Yesus disalib tidak pada hari Paskah. Perhatikan ada satu ayat yang mereka sendiri orang Yahudi sudah ngomong jangan pas hari Paskah, pas hari raya nanti ribut gitu kan. Akhirnya Yesusnya kan tidak disalib pas hari Paskah ya. Kalau ada tayangan YouTube saya sebelumnya, Yesus disalib hari Rabu.
Rabu sudah gelap, lalu itu kan gali kubur, terus nanti nutup pintunya sampai malam, ya toh. Ya, yang lain sudah pada pulang, dia sampai malam, anggap aja Kamis dini hari, mulai plek ditutup itu pintunya. Kan pintu batu gede, lama bikinnya ya. Dari Kamis harus berlaku Matius 12 ayat 40, berapa hari? 3 hari 3 malam, ini harus dipenuhi. Kalau 3 hari 3 malam sudah pasti hari ketiga, ya sudah pasti memenuhi syarat hari ketiga, ya 3 hari 3 malam. Terus udah pasti hari ketiga. Tapi kalau cuma hari ketiga belum tentu 3 hari 3 malam, kan gitu kan. Jadi bangkitnya Yesus kapan? Sabtu malam, lalu diketahui kuburnya kosong Minggu pagi. Tidak berarti Yesus bangkitnya Minggu pagi, ya. Karena ayat Alkitab tidak mungkin bertabrakan. Apakah itu disebut Paskah, kebangkitan, kematian, kebangkitan dan kenaikan? Tidak. Ya. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Yesus ngambil roti terus, makanlah, ini tubuhku sebagai peringatan akan aku. Ngambil cawan, ya. Minumlah, ini darahku peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Ini ayat yang sering dipakai untuk perjamuan kudus, ya. Jadi peringatan, ya toh. Tidak ada Paskah sama sekali. Yesus memang merayakan Paskah karena Yesus orang Yahudi. Perhatikan, setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul tidak ada yang merayakan Paskah. Ingat ya, rasul-rasul tidak ada yang merayakan Paskah. Tetapi di dalam jemaat mula-mula mereka memecah-mecah roti dan makan. Ya, ini sama dengan seperti Paskah itu, roti dipecah-pecahkan tiap hari. Kalau kita lihat dari cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47 maupun Kisah 4 ayat 32 sampai 37 itu sama, ya. Ya, yang milik bareng-bareng lah, ya, namanya jemaat mula-mula kan modalnya dari bareng-bareng, ya toh. Terus mereka sering kumpul makan bareng-bareng, ya toh. Jemaat mula-mula seperti itu, tetapi dia tidak merayakan Paskah. Yahudi enggak, ya, sama sekali enggak, ya. Jadi saya ulang, sejak Yesus naik ke surga, maka yang diingat apa? Itu tadi, perjamuan kudus, roti dan cawan-cawan itu tidak disebutkan anggur loh di situ, ya. Tidak ada di ayat Alkitab yang mengatakan cawan ini isinya anggur. Lalu kita ngomong, ya zaman dulu kan anggur, Pak. Betul. Jadi sekarang di Indonesia apakah cawan harus anggur? Tidak. Kami melakukan boleh teh manis, boleh Fanta, boleh Coca-Cola. Ya, kami itu kalau perjamuan kudus, rotinya juga, ya rotinya ya pakai roti tawar. Kalau di sini ya roti tidak beragi, bagaimana bisa, ya? Ya, belum tentu benar, ngapain hal-hal fisik dipermasalahkan, ya toh. Mendingan esensinya, ya toh. Lalu 1 Korintus 11 inilah kita memperingati apa? Kematian, kebangkitan, kenaikan. Jadi Kristen tidak merayakan Paskah, tetapi apa yang diingat, yang dirayakan dan diingat? Kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Dan itu tidak disebut Paskah. Ya, saudara-saudara, ya, saya Pendeta Hendy Tandianta meluruskan, Kristen tidak merayakan Paskah, tetapi merayakan kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Yang merayakan Paskah itu Yahudi. Sampai hari ini Yahudi masih merayakan Paskah. Lalu nanti ada pencurahan Roh Kudus. Apakah Kristen merayakan Pentakosta? Tidak. Ya, Kisah pasal 2 yang mengatakan di situ ada Pentakosta. Itu kebetulan saja orang Yahudi sedang merayakan Pentakosta, lalu orang-orang percaya ini numpang di suatu rumah penginapan. Lalu turunlah Roh Kudus berbarengan dengan Yahudi merayakan Pentakosta. Tidak berarti turunnya Roh Kudus disebut Pentakosta, sama sekali tidak. Dan pencurahan Roh Kudus tidak harus terjadi pada saat Pentakosta. Ya. Jadi clear ya, Kristen tidak merayakan Paskah, juga tidak merayakan Pentakosta.
Tetapi Kristen mengingat dan merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Di kalender juga tidak ada Paskah, di kalender yang ada apa? Kematian atau penyaliban, terus kebangkitan, terus kenaikan. Nanti juga hari raya Pentakosta ada nggak, yaitu 40 hari ya, kenaikan, terus nggak tahu tuh yang pencurahan Roh Kudus kayaknya tidak ada deh, tidak ada kalender yang merah ya. Tapi Kristen punya 3 kalender merah toh, selain Natal ya, selain Natal. Kebetulan apa ini, Jumat, yaitu Jumat itu apa, kematian ya, nggak apa-apa lah itu kalender ditulis Jumat, padahal mestinya Rabu. Kemudian Minggu, kemudian nanti 40 hari itu apa, kenaikan ya. Ya baik ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear, saudara yang hari ini masih merayakan Paskah ya, silahkan Anda pikir ya toh, Alkitab mengatakan tidak ada. Para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga itu betul-betul berubah, saudara. Yang para rasul itu langsung belok kanan, gitu. Yang mohon maaf, yang ketinggalan tetap bertahan belok kiri, ya. Yang belok kanan para rasul itu tidak lagi merayakan Paskah, gitu. Tidak lagi doa Bapa kami, tidak lagi sembah Bapa, tidak lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Itu yang belok kanan para rasul, ya. Doanya kemana? Langsung Yesus, Yohanes 16 ayat 26. Baptisannya, baptisan dalam nama Yesus, kisah 10 ayat 48. Apalagi nyembahnya Yesus, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi yang kiri, yang ketinggalan tidak mau move on, baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus, yang disembah masih Bapa. Masih merayakan Paskah enggak? Masih. Apa tadi? Doanya masih doa Bapa kami, itu yang kelompok kiri. Di Matius 25 ayat 32-33, yang kelompok kiri disebut Kristen kambing, yang kelompok kanan disebut Kristen domba. Yang domba masuk surga, yang kambing kemana saudara-saudara? I am so sorry, masuk neraka. Ini ayat Alkitab. Pendeta Henritan bukan nakut-nakuti. 600 atau 700 tahun kekristenan Indonesia tidak ada satupun pendeta yang bisa menjelaskan bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, kekristenan itu betul-betul berubah. Ada yang belok kanan dimotori oleh semua rasul-rasul, ada juga yang masih ketinggalan kereta tetap aja belok kiri. Saya ulang, yang belok kanan dimotori para rasul-rasul dan tertulis di dalam Alkitab, tidak lagi doa Bapa kami, tapi doa langsung ke Yesus, Yohanes 16 ayat 26. Yang disembah itu tidak lagi Bapa, tetapi Yesus, 2 Petrus 3 ayat 18. Kemudian doanya itu tadi sudah doa, terus baptisannya itu baptisan dalam nama Yesus, tidak lagi baptisan dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, kisah 10 ayat 48. Terus tidak lagi merayakan Paskah, terus apa? Tidak nyembah Bapa, otomatis nyembah Bapa justru dosa, ya. Nah, yang ketinggalan ini masih saudara, masih doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, padahal sudah dikasih tahu Yesus kalau kamu nyembah Bapa dosa ya, tapi namanya juga tetap ya toh, tetap belok kiri ya toh, tetap nyembah Bapa, doanya masih Bapa kami, terus baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus, terus masih merayakan Paskah juga, mungkin merayakan Pentakosta juga yang di sini. Ya jelas yang disembah bukan Yesus. Kalau yang sini, yang belok kanan para rasul, yang disembah Yesus Kristus. Yang belok kanan ini disebut domba, yang kiri disebut kambing, ya. Ada ayatnya Pak? Ada ya, Matius 25 ayat 32-33. Yang kambing masuk neraka ada ayatnya Pak? Ada ayat 41-nya. Matius 25 ayat 41. Yang domba masuk surga ada ayatnya nggak Pak? Ada di ayat 34. Mana buktinya yang kambing ini Kristen Pak? Siapa tahu di luar Kristen. Ayat 44. Sudah dibilang terkutuk, tapi masih bisa ngomong Tuhan. Siapa yang manggil Yesus itu Tuhan? Siapa? Orang Kristen. Ini klop dengan Matius 7 ayat 22.
Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu? Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, tidak pernah kenal kamu di ayat 23. Kenapa? Karena kamu Kristennya kambing sebelah kiri, tidak mau mengikuti rasul-rasul yang belok kanan ya. Tidak ada rasul-rasul yang merayakan Paskah, tidak ada. Clear ya, tidak ada rasul-rasul yang merayakan Paskah setelah Yesus naik ke surga. Ingat, setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang tertemplak, waduh baru tahu nih Pak, ini menjungkir balikkan keimanan kekristenan. Iya, saya pendeta Henditan muncul hampir 2 tahun yang lalu kan memang untuk itu. Kembali ke Alkitab gitu. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Jadilah Kristen domba, jangan mau Kristen kambing. Ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua paham ya. Betapa, aduh Pak baru tahu ternyata Paskah nggak diperingati orang Kristen. Enggak, itu kan menjungkir balikkan keimanan kami. Lah memang iya ya, salahmu sendiri. Lah kok dulu kok mau? Saya sih nggak mau, aku nih mantan dari keyakinan sebelah aku. Murtadin aku tuh nggak mau aku disesatkan kayak begitu. Aku mau nyembah itu siapa? Yang benar, Allah yang benar siapa? Yesus Kristus. Ciamik Alkitabiah, dijamin surga. Jadi Kristen yang masuk surga mana? Yang domba. Ya. Ikut sekolah Alkitab supaya paham ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan BBS. Haleluya. Amin.